Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sabina Beka. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Mata kuliah yang saya tempuh saat ini adalah filsafat ilmu. Saat ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu sangat penting untuk memantau dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan sehingga ilmu tersebut tetap memiliki arah, tujuan, dan dasar yang jelas. Filsafat ilmu membantu kita memahami eksistensi pendidikan seperti tujuan pendidikan itu, siapa yang terlibat dalam pendidikan, dan alasan mengapa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan filsafat ilmu pendidikan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas mengajar, tetapi juga sebagai ilmu yang mempelajari cara membentuk manusia dengan sadar dan terarah. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat aspek ilmiah dalam pendidikan dengan menerapkan teori, metode, dan penelitian ilmiah dalam proses belajar mengajar serta pengembangan kurikulum. Guru tidak hanya mengajar dari pengalaman mereka, tetapi juga berdasarkan hasil penelitian dan teori pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu juga berperan dalam menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya menciptakan orang pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, karakter, dan tanggung jawab dan sikap kemanusiaan yang baik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmiah. Pendidikan yang berarti dan berharga juga membantu mengembangkan filsafat ilmu, karena pendidikan adalah tempat di mana pemikiran filsafat ilmu diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat praktik pendidikan, berbagai teori dan ide filsafat diuji dan dikembangkan. Contohnya, termasuk penggunaan metode pembelajaran aktif, pendekatan yang lebih manusiawi, dan pendidikan berkarakter. Pendidikan juga menghasilkan ilmuwan peneliti dan pemikir baru yang terus mengembangkan teori dan konsep pendidikan sehingga filsafat ilmu semakin maju. Selain itu, pendidikan juga membentuk budaya ilmiah seperti cara berpikir yang kritis, logis, kreatif, dan sikap terbuka terhadap pengetahuan. Budaya ilmiah ini menjadi dasar yang sangat penting untuk berkembangannya filsafat ilmu. Hal ini karena filsafat ilmu berkembang melalui proses berpikir yang mendalam dan pencarian kebenaran yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis, artinya ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena dapat mempelajari dan menganalisis berbagai masalah pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang dasar-dasar pendidikan, contohnya mengenai siapa saja yang menjadi siswa dan apa tujuan sebenarnya dari pendidikan itu. Dalam penelitian ini, anak dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan dan perlu dibimbing sesuai dengan tahap perkembangan. Epistemologi membahas bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan. Ini termasuk metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru mengajarkan ilmu kepada siswa. Studi ini membantu pendidikan menemukan cara yang tepat untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Sementara itu, aksiologi membahas tentang nilai dan keuntungan pendidikan untuk kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa pintar, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, dan keterampilan hidup mereka agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ketiga penelitian tersebut, filsafat ilmu bisa dipakai untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah dalam pendidikan dengan cara yang sistematis dan kritis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa dilihat di berbagai sisi, seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, dan cara mengajar. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menekankan betapa pentingnya pendidikan karakter, kemampuan membaca dan menulis, kreativitas, serta keterampilan yang diperlukan di abad ke-21 sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulum, penerapan filsafat ilmu terlihat pada kurikulum merdeka yang menempatkan siswa sebagai fokus utama dalam pembelajaran dan memberi kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Berdasarkan pandangan filsafat yang mengatakan bahwa setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda-beda. Dalam proses belajar, guru menggunakan diskusi, eksperimen, bermain peran, dan pembelajaran yang berbasis
proyek supaya siswa aktif mencari dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam pendidikan anak usia dini, penerapan filsafat ilmu terlihat dalam metode bermain sambil belajar. Ini karena anak-anak dianggap belajar dengan lebih baik melalui pengalaman langsung dan aktivitas bermain yang cocok dengan tahap perkembangan mereka. Terima kasih.